membuat kitab Fathul Qorib ya tentang masalah udhiyah atau kurban. Faslun fi ahkamil udhiyati, ini pasal ya tentang penjelasan hukum-hukum udhiyah atau kurban. Bidomil hamzah udhiyah. Apa sih udhiyah itu? Yang kalau kita artikan adalah bentuk dari pengorbanannya. Kalau secara bahasa itu udhiyah itu adalah berkurban. Kalau berkurban berarti memang diharapkan milik sendiri ya, milik sendiri kurban. Nah, ngelihat lapadznya, kalau kurban itu dalam bahasa Arab itu dari lapad qoroba. Sering kita juga mendengar takorub. Takorub itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, qoroba menjadi kurbanan itu ada tambahan alif dan nun. Qoroba dekat, kurbanan lebih dekat. Lebih dekat kembali kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan zakat, dengan saum pun kita mendekatkan diri kepada Allah. Ingin lebih dekat lagi, yaitu dengan berkurban itu sendiri. Nah, kalau melihat sejarah, kurban ini sebenarnya sudah kita kenal semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Istilah kurbannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya penjelasan kepada kita ketika dua putra Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, sama-sama berkurban. Idh qoroba kurbanan. Ketika dua putra Adam berkurban, si Habil dan si Qabil, dua-duanya berkurban. Tetapi ternyata satu diterima, fatuku bila ahadihima, satu diterima, yaitu si Habil dengan berkurban kambing yang paling besar, yang disukainya, yang disenanginya. Bagaimana si Qabil? Qabil pun berkurban dengan tanaman-tanamannya, bahkan dua jenis, tapi yang beliau pun kurang suka. Berarti satu mah dengan apa yang lebih disukai, dicintai, yang disenangi, satu mah yang mengeluarkan asal mengeluarkan, jadi yang kurang butuh. Maka kata Allah, satu diterima, walam yutaqabbal akhar, dan yang lain tidak diterima. Artinya apa? Oh, berarti kurban itu bisa saja ada yang diterima dan juga ada yang tidak diterima. Kalau secara bahasa dulu sejarahnya. Kemudian nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam disempurnakan kembali bahwa kurban itu dengan binatang yang sampai dipakai sekarang. Jadi penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini secara istilah didefinisikan apa sih kurban? Wahya, yaitu kurban itu adalah ismun, sebuah nama, lima yuzbahu, tentang suatu binatang yang disembeli ya, minani'am, dari binatang-binatang, yauma idil nahri, pada hari Idul Adha, wa ayami tasyriki, dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Tujuannya taqarruban ilallahi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebuah nama binatang yang disembeli pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu nanti ada binatang yang disembelih tapi bukan di hari itu, ya bukan kurban. Jadi dikatakan ada yang disembelih pada waktu itu pun dalam rangka bukan mendekatkan diri kepada Allah, ya ingin makan-makan doang, nggak jadi kurban. Maka di sini ada poin binatang yang disembelih, berarti kalau bahasa binatang nggak bisa dengan uang, nggak bisa dengan pertanian, harus dengan binatang. Itu yang namanya kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu, dan kurban itu hukumnya sunnatun
mu'akadatun. Berarti sunnah mu'akadah yang dikuatkan. Nah ini kalau kita perhatikan ini pendapat Imam ya Asy-Syafi'i, mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Sunnatun mu'akadatun alal kifayati, itu sunnah mu'akad yang kifayah, yang bukan ain. Artinya kifayah gini, ketika satu keluarga ada 5 orang, kemudian 1 orang berkurban, nah yang 4 ini kesunahannya udah cukup dengan yang satu orang ini. Itu disebut sunnah kifayah. Bagaimana yang wajib kifayah? Tentang masalah mayit yang meninggal, kan wajib tuh diurusnya, dimandikan, dikafani, sholatan sampai dikuburkan. Tapi itu kan wajibnya kifayah. Kemudian dilakukan oleh beberapa orang, yang satu kampung itu kan kewajibannya udah gugur dengan dilaksanakan oleh sebagian orang. Maka sunnah kifayah pun tersebut ya, dia alal kifayah. Fa idza ata, maka ketika salah seorang yang mendatangkan biha dengan kurban, siapa wahidun salah seorang, min ahli baitin, dari ahli bait, dari satu keluarga, kafa maka cukup anjamihim, untuk yang lainnya, untuk semuanya, jadi mencukupkan. Wala tadzibu, dan tidak wajib al-udhiyatu kurban ila binadari, kecuali nazar. Jadi kurban itu hukumnya sunnah mu'ad, tidak wajib kecuali kurbannya kurban nazar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi kita pun bisa menoleh pendapat yang lain, misalkan Imam Hanafi. Dalam mazhabnya itu bahwa kurban itu hukumnya wajib. Kalau sunnah kan tahu ya, sunnah dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Insya Allah yang kurban banyak ya, kan rugi ditinggalkan, tambah mu'akad ya kan, mu'akadah yang dikuatkan. Nah kalau wajib dijalankan, ditinggalkan bisa. Tapi ini dalam mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena beliau pun berpendapat dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Ada riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, man ja'ala sa'atan, barang siapa yang menjadikan Allah sa'atan, keleluasaan. Jadi Allah berikan keleluasaan, artinya di pada hari-hari tadi dia cukup untuk kebutuhan dan ada lebihnya untuk membeli binatang kurban. Itu yang disebut ja'ala sa'atan, diberi kemampuan, diberi kelebihan. Walam yudohi, tapi dia tidak berkurban. Maka kata Rasulullah, fala yakrobanna, janganlah engkau sekali-kali mendekati musholana, tempat sholat kami. Jadi engkau dikasih leluasaan oleh Allah, kemudian tidak mau melaksanakan kurban, kata Rasul, jangan dekati tempat sholat kami. Maka dengan keterangan tersebut, nah, dari mazhab Imam Hanafi menyatakan hukumnya wajib. Paham ya? Jadi Imam Syafi'i sunnah mu'akkad. Kemudian bagaimana pendapat Imam Malik? Kalau Imam Malik menyatakan hukumnya itu sunnatun wajibatun, sunnah yang benar-benar dikuatkan, sunnah yang benar-benar mendekati wajib. Jadi kalau memang ada kemampuan diharapkan menjalankan. Kemudian terakhir Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana bahasanya seperti Imam Asy-Syafi'i, sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang mu'akkad, sunnah yang dikuatkan. Nah di sini dibahasakannya wal udhiyatu sunnatun mu'akkadatun. Udhiyah kurban itu sunnah mu'akkad. Jadi kalau melihat pendapat dari 4 mazhab itu, 1 sunnah mu'akkad, 2 wajib, 3 sunnatun wajibatun, 4 sunnatun mu'akkadatun. Berarti ini hal sesuatu yang penting. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin jeung amal gitu ya. Saya waktu ngumpulkan. Saya. Terus binatangnya seperti apa binatangnya gitu ya.
Wayaji dan cukup pihak di dalam kurban al-jad'u minadoni, yaitu domba ya, kalau kita bahasa domba yang 1 tahun menginjak kepada 2 tahun. Domba kan ada kambing, ada domba. Domba itu yang bulunya tebal ya, bulunya tebal. Yaitu yang boleh kurban itu usianya 1 tahun menginjak yang kedua tahun. Ataupun belum 1 tahun tapi sudah, kalau bahasa Sundanya itu punglapuntu, copot giginya. Nah, tapi bukan ditakol ya. Takut ada penjual yang curang gitu ya. Ini setahun belum, padahal belum. Wah, supaya masuk kriteria ditakol supaya copot gitu ya. Nggak boleh. Kemudian bagaimana kalau untuk yang kambing? Kambing itu yang bulunya tipis ya, lembut. Nah, ini misalnya kecil-kecil. Nah, itu mah huwa malahu sanatani wa ta'ana pinasalisa, yaitu usia yang 2 tahun nginjak kepada 3 tahun. Jadi domba mah 1 tahun nginjak yang kedua berarti 1 tahun lebih. Kalau yang kambing tadi 2 tahun nginjak kepada yang 3 tahun. Kemudian bagaimana kalau sapi? Kalau sapi itu malahu homsu sinina, yaitu yang 5 tahun dan nginjak usia yang ke-6. Oh, unta ya. Unta 5 tahun nginjak yang ke-6 tahun. Ibil maaf tadi nginjak yang ke-6 tahun. Di sini kita jarang unta ya. Tapi kalau mau kurban silahkan pesan dulu ke sana. Kemudian yang berikutnya itu sapi malahu sanatani, sapi mau usia 2 tahun dan nginjak yang ketiga 3 tahun. Itu ukuran binatang-binatangnya. Dan cukup untuk unta 7 orang, ada riwayat yang lain 10, dan sapi juga untuk 7 orang. Kalau kambing dan domba untuk satu orang. Jadi domba, kambing 1 orang, unta, sapi untuk 7 orang. Jadi cukupnya. Bagaimana kalau arisan? Kalau arisan itu bukan kepemilikan 1 orang ya. Misalkan ada 3 orang nih arisan. 3 orang ini 1 jutaan, 1 juta si A, si B, si C 1 jutaan. Terkumpul W3 juta. Nah, kalau enggak ditentukan ini milik siapa, namanya arisan itu kan ada utang piutang ya. Ketika yang pertama dapat berarti dia itu punya utang terhadap kedua orang setelahnya ya. Nah, kalau dia misalkan ini kambing milik si A hasil arisan itu boleh. Tapi kalau belum ditentukan tidak sah. Ya. Pokoknya mah arisan 3 orang beli kambing kurban weh. Ini milik siapa? Karena enggak cukup untuk 1 ekor kambing. Nah, biasanya itu kalau di sekolah suka ada iuran ya, iuran ngumpul-ngumpul beli kambing dari 1 kelas 1 kurban bukan. Jadi untuk nilai kurban tidak, karena kurban mah itu tadi wa taji'u asyatu ansasin wahidin ya, 1 kambing itu untuk 1 orang. Jadi kalau 1 kambing 1 kelas itu nilainya apa? Sodakoh. Nilai kebaikannya mah ada. Maka kalau arisan harus jelas ketika ini milik siapa dulu arisan, berarti dia itu berkurban, dan uangnya mau 1 juta, yang 2 jutanya adalah hasil pinjam akadnya, seperti itu baru dikatakan sah. Jelas milik siapa ya. Itu untuk binatangnya. Jadi binatang yang boleh kurbankan apa tadi? Unta, sapi, kambing atau domba. Termasuk di dalamnya sapi itu berarti kerbau pun boleh. Bagaimana kalau ayam? Kurban cenah ayam cenah tidak mencukupi untuk kurban. Ayamna sakandang cenah. Ayam sakandang gantikan heula kana domba. Si ayam sakandang nilainya kan lebih mahal cenah sakandang.
jual dulu, belikin kepada kambing. Wahia abdulun min musyarakatihi fi ba'irin wa abdul anwa'il udiyah ibil summa bakor summa gonam. Udiyah itu lebih abdol ya kalau dilakukan berbarengan untuk binatang-binatang tadi yang boleh. Tapi ketika ngelihat nyawanya, ya. Kalau sapi kan 7 orang patungan nyawanya cuma 1. Tapi kalau dilihat dari sisi nyawa, coba 7 orang beli kambing, ada 7 nyawanya jadi 7 ya. Jadi 7 nyawanya, jadi 7 kambing gitu kan. Kalau ngelihat di sisi nyawa. Intinya mah sekarang punya uang kurban gitu. Keabdulan keutamaan itu Allah yang akan memberikan. Jadi usahakan bisa mampu. Apalagi kalau melihat hadis tadi. Fala yakrobana musolana gitu ya. Jangan engkau dekati tempat sholat kami. Bahkan pakai taukid kan, layak robana. Taukidnya taukid sakilah lagi. Jangan sekali-kali engkau dekati tempat sholat kami. Kalau kita diberi kemampuan oleh Allah tapi tidak mau melaksanakan kurban. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi ketika Allah memberikan keluasaan, kita lakukan. Alhamdulillah tahun kemarin berapa ekor? 16 sapi ya? Sapinya. Kambingnya? 20. Wah banyak. Alhamdulillah ya. Terus lanjutannya Arbaun ada 4 kelompok, arbaatun 4 jenis lataji tidak cukup bidohaya di dalam pelaksanaan kurban. Jadi ada 4 binatang, ketentuannya enggak boleh untuk kurban. Pertama aura'u yaitu albayinu, buta yang nyata. Khawatir kan matanya memblotot, nah itu ya. Padahal buta, kita nggak tahu itu buta, masih boleh karena butanya nggak jelas. Dan mau ditanya nggak akan jawab, tuh kamu buta nggak jawab. Jadi butanya yang kelihatan buta. Maka kalau binatangnya buta, jangan dikorbankan. Kenapa? La taji'u tidak cukup artinya berarti tidak sah. Apalagi kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya tidak apa-apa. Pertama tuh al-bayinu adzohiru jelas auroha. Walaupun misalkan wain bakiyat, walaupun nyata jelas bulatannya. Bulatannya jelas, tapi kalau memang kelihatan itu buta, bulat matanya itu, tapi kita tahu itu buta, maka tidak cukup. Kemudian yang kedua wasani, dan yang kedua alarja'u yaitu hewan atau binatang yang pincang. 1 kakinya pincang, albainu pincangnya pun pincang yang jelas. Di 1 buta, kedua pincang. Jangan dijadikan binatang dipaksakan, nilainya apa? Jadi sedekah. Jadi sedekah. Walaupun bukti husul ala ardi, hasil dari pincangnya 5 laha bagi binatang tersebut inda idtijaiha, ketika digulingkannya ya. Ada can bisa gitu nyembelih teh. Talian tarik kubra gue pincang tuh, pincangnya karena ketika digulingkan, maka itu pun jadi nggak sah. Tapi orang sini kan udah ada alatnya ya. Aja dimasukin diikat kubra gampang, ini belum bisa gitu ya. Akhirnya jadi pincang, tidak sah walaupun pincangnya hasil tadi mau disembelih. Yang ketiga al-maridatu, binatang yang sakit dan kelihatan jelas sakitnya. Lagi sakit, ayo disembelih. Kecuali nggak sakit, ya pas sakitnya nggak kelihatan. Kan bapak pun ketika sakit ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Pilek, meriang kadang kelihatan, pas sakit kanker nggak kelihatan kan.
Sakit kanker kantong kering. Kemudian yaitu yang keempat azfa'u wahya alati dahaba majuha, yaitu binatang yang hilang otaknya ya, otaknya aidhaba dimaguha, dan kelihatan binatang ini kurus banget, jadi hampir kelihatan apa tulang aja, hampir dagingnya enggak ada, maka ini pun tidak cukup untuk dikurbankan. Itu 4 binatang. Kemudian wajaji dan cukup binatang yang dikurbankan itu adalah binatang al-maqtu'u asataini, yaitu binatang yang dikebiri. Kelerna tahaya gitu. Boleh? Boleh. Ataupun wal maksuratul qarnu, yaitu binatang yang pecah tanduknya. Tanduknya pecah masih boleh. Kenapa tanduknya pecah masih boleh? Karena kan untuk kurban teh yang betina pun boleh kan berkurban. Mau jantan mau betina. Maka ketika yang jantan tanduknya pecah ya nggak apa-apa. Toh yang wanita yang nggak punya tanduk pun boleh. Maka nggak apa-apa ya kalau tanduknya pecah. Beda nanti dengan telinga. Kalau telinga maka jantan punya, yang betina punya. Beda dengan ekor. Ekor mah jantan ada, betina pun ada. Wala taji al-maqtu'atu, dan enggak boleh atau enggak cukup al-maqtu'atu yang terputus kulul uzuni dari telinganya dua-duanya ataupun ba'diha atau sebagiannya, dan juga ekornya. Wala taji al-maqtu'atu al-uzun wa dhanbu, telinga, ekor itu tidak boleh. Kalau rusaknya apa itu masih dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kalau telinga jantan ada, betina pun ada. Beda dengan tanduk. Tanduk mah tadi kan jantan saja ya, betinanya enggak. Sementara kurban itu jantan boleh, betina, walaupun Imam Syafi'i mengabdolkan yang jantan, lebih utama yang jantan untuk melakukan kurban. Kapan tuh waktunya? Wa waktu dzabhi, dan waktu untuk melakukan udhiyah kurban itu min waktu sholatil aidi, dari waktu sholat idul adha, idin nahri ataupun idul kurban. Jadi cukup di sana setelah melaksanakan sholat kurban, sholat id, kemudian kurban, ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayami tasyrik, maghribnya hari ke-13 itu akhirnya. Di sanalah dilakukan waktu pelaksanaan kurban. 16 atau 15, jangan di hari Idul Adha nawe semua gitu ya. Nanti hari yang berikutnya hari tasyrik. Nah biasanya hal-hal seperti ini sudah dimaklum, tapi kita pun lihat. Nah lihat, hati-hati nih yang harus diperhatikan. Wala yakulu al-mudohi, dan tidak boleh makan al-mudohi orang yang berkurban syai'an sedikit pun minal udhiyatil manzurati, dari kurban yang nadar, kurban wajib. Jadi ada mudohi. Mudohi itu adalah orang yang kalau kurban nazar, kurban wajib, dia sama sekali tidak boleh memakannya. Nah punya nih kambing, Bang lagi ngapain? Gembala kambing buat apa? Ini saya nazar untuk kurban. Nah maka ketika dikurbankan dia nggak boleh makan sedikit pun kalau udah nazar. Kalau kita sekarang, saya mau kurban, binatangnya nggak ada, lagi ngumpulin uang, itu nggak masuk nadar itu. Apa? Kurban sunnah. Kalau kurban sunnah bagaimana? Boleh memakannya. Wa yakulu minal udhiyati, dan makan itu mudohi, artinya boleh memakan mudohi, orang yang berkurban, minal udhiyati, dari kurban al-mutawi, kurban yang sunnah, al-mutawi'i biha, boleh memakan sulsan sepertiganya.
Jadi kalau kurban sunnah yang mungkin dilakukan nanti insya Allah itu kurban sunnah, orang yang berkurban boleh memakannya maksimal berapa? Sepertiga. Oke, nanti ada pembagian. Dibolehkan sepertiga untuk orang yang berkurban, kemudian sepertiga sodakoh untuk orang miskin, sepertiga itu hadiah untuk agnia muslimin. Panitia itu nggak dapat jatah, nggak ada amil kaya amil zakah. Panitia itu di dalam kurban sebagai wakil dari orang yang berkurban. Paham ya? Dan bahasanya harus diperhatikan. Sepertiga itu maksimal ya, dapat boleh, tapi bagusnya nanti di ujung itu baiknya 1 suap atau 2 suap saja, yang lainnya sedekahkan itu ya. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga sodakoh untuk orang miskin, yang ketiganya sepertiga hadiah untuk agnia muslimin, orang-orang kaya dari orang Islam. Bahasanya beda kan? Ke miskin apa? Sodakoh. Ke orang kaya apa? Hadiah. Nanti bahasanya beda. Kalau sodakoh jadi kepemilikan total. Jadi punya hak total. Ketika pemilikan total terserah, pas dikasih si orang miskin itu, dia mau gunakan apapun boleh, dia mau jual pun boleh gak? Boleh, silahkan. Tapi kalau bahasa hadiah, kaya-kaya kita namu dikasih suguhan. Bapak namu ke rumah si A, disuguhin kue, mau dijual kuenya. Suguhan itu ya, kondangan. Wah banyak kue, asupun kan atas rek dijual. Suguhan itu enggak boleh. Suguhan mah dibolehkan dimakan tuh di sana karena bukan kepemilikan total. Kenapa kita bahas dibedakan? Karena nanti kan orang yang berkurban itu haram menjual kulitnya. Nanti yang menyembelih haram dikasih upah dengan kepalanya. Ini kan gimana nih? Ketika misalkan orang yang berkurban tadi diharamkan menjual kulitnya, kemudian gimana panitia? Panitia itu wakil dari orang yang berkurban. Ketika orang yang berkurbannya haram, berarti wakilnya pun boleh nggak ngejual? Nggak boleh juga. Ayo panitia nggak jualan kulit gitu ya. Terus gimana? Harus ada kepemilikan total. Milik siapa dulu ini kulitnya? Ya. Maka nanti orang yang berkurban, aku pasrahkan kulitnya untuk si A misalkan. Nah si A, kalau dia tadi miskin berarti boleh dia gunakan. Dia mau jual silahkan, udah pindah ke kepemilikan. Bisa ya dipahami nih? Karena gini, ketika kita ibadah, man amila amalan falaisa amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dan ketentuannya bukan sebagaimana ketentuan kami, seperti urusan kami, maka amalnya itu raddun, tertolak. Bisa ya dipahami nih? Kita lanjut. Jadi boleh tuh mudohi memakan daging kurban kalau kurbannya kurban sunnah. Tuh sepertiga tadi orang berkurban, sepertiga dan sepertiga hadiah. Nah itu kaulnya kaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Ada kaul kodimnya. Nah, bingung nanti ya, susah nih kulitnya untuk si miskin kan tadi ingin dijual mah ya boleh dijual. Kalau untuk orang kaya kan hadiah. Berarti ketika dikasih ke orang kaya boleh gak dijual tuh? Nggak boleh kan? Nah, ada kaul kodimnya, kaul lamanya. Sepertiga mudohi, 2/3-nya langsung boleh dikasih ke orang Islam. Nah mungkin kaul itu boleh dikasih ke siapa, kemudian orang tersebut menjualnya. Kalau udah jadi uang mau dikembalikan ke panitia silahkan gitu ya. Silahkan sedekah itu ya. Memakannya wala yabi'u,
dan tidak boleh menjual ayyarumu haram alal mudohi kepada orang yang berkurban ataupun kepada wakilnya orang yang kurban, bai'u syai'in menjual sesuatu, jadi haram menjual sesuatu minal udhiyati dari hewan kurban. Enggak boleh tuh orang berkurban atau wakilnya. Orang berkurban ya tadi udah jelas ya ACBC-nya, wakilnya berarti ya tadi panitia. Apanya tuh sesuatu teh? Min lamiha dari dagingnya, wa syariha dari bulu-bulunya, au jildiha dari kulitnya. Kulitnya haram dijual. Bagi siapa tadi? Bukan haram dijual, total haram dijual. Haram itu tadi bagi orang yang berkurbannya ataupun wakilnya. Kalau udah pindah kepemilikan, nih kulitnya buat kamu nih. Kemudian tadi pindah nggak kepemilikan? Kalau pindah boleh nggak dijual? Boleh. Gitu. Paham ya? Lalu dia wa yahrumu dan juga haram aidon lagi dari haram jalu ujrotal, nah, juga dijadikan sebagai buruhan, sebagai upah. Misalkan yang menyembelih itu ya, menyembelih itu, udahlah saya nggak apa-apa minta kepalanya gitu. Itu jadi buruh, jadi upah, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau mau menyembelihnya ada yang upahnya, nanti harus ada bayaran. Makanya sunahnya itu, kurban itu adalah oleh orang yang berkurbannya. Maka bapak-bapak sekarang yang udah gitu, alhamdulillah masuk, mungkinnya udah masuk kan, data mah ada kan yang mau berkurban. Silahkan nanti untuk menyembelih binatangnya sendiri. Bisa kan ya? Diajar mencit. Yang mencit ayeuna hayam heula tunggal poe mencitan hayam gitu ya. Bisalah ya nyembelih. Ada tata caranya pun di sini, ada 5 hal tata caranya. Kalau kita mau nyembelih tasmiyah, pertama ngucap bismillah, bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian as-sholatu ala nabi, sholawat. Kemudian juga istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu binatangnya dan juga orang yang menyembelihnya, berarti kiblat sana. Binatang yang menghadap sana, yang menyembelihnya pun menghadap sana. Tuh sunahnya. Kemudian takbir. Kemudian yang terakhir mungkin doanya. Fayaqulu adzabihu, maka ucap berkata adzabihu orang yang menyembelih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Pendekannya apa cenah tadi? Terus Allahumma, wahai Allah, hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu ya doa di akhirnya. Mau dipakai tadi ditambahan, kalau untuk sendiri anni, dariku, silahkan. Kalau untuk 7 orang sapi bingung nggak disebut satu-satu, nggak apa-apa, bisi pohon ngaranna hiji disebut an haulai itu ya. Lagi disebut satu per satu nggak apa-apa. An parmin, an parjo, an sekiah segala macam sebut nggak apa-apa. Tapi disebut an haulai silahkan. Kalau mau ditambah nggak ditambah pun nggak apa-apa ya. Itu doanya. Dan subhanallah maksud doa tersebut pun ya kalau diuraikan doanya tadi kan mana tadi? Nah doanya kembali. Atau artinya hadhihi Allahumma wa ya Allah hadhihi minka, artinya hadhil udhiyah, hewan binatang kurban ini minka, nikmatun minka, nikmat darimu. Bahkan disingkat jadinya Allahumma hadhihi minka. Hadhihi ini maksudnya hadhihi binatang ini yang mau disembelih. Minka, nikmat darimu. Kenapa? Itu nikmat Allah berikan. Ya.
Allah berikan. Cuma nanti ketika diberikan teh ada yang dengan kerelaan langsung dia beli, ada juga yang dipegang habis ya pakai jalan-jalan gitu ya. Sama-sama dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun minka. Kemudian arti nikmat minka alaya kepadaku patakobal. Lapan patakobal mananya takorobtu, aku mendekatkan diri biha dengan udia ini ilaika kepada engkau, patakobalaha maka terimalah kurban ini minni dariku. Turiannya, ya Allah, aku berkurban nih dengan binatang ini adalah nikmat yang engkau berikan kepada aku, maka aku mendekatkan diri dengan binatang ini kepadamu, maka terimalah kurbanku ini. Itu terjemahan panjangnya. Nah, tapi cukup tadi Allahumma hadihi minka wa ilahika patakobal. Itu di ujungnya. Insyaallah bisa lah ya. Ada. Goloknya ada goloknya. Ada goloknya. Belajar jangan sampai kayak nyiksa, ayo otot bolak-balik gitu ya. Sampai berkali-kali sakit, misalkan yang tajam gitu ya. Insyaallah ya bisa untuk mungkin nanti pelaksanaannya tadi bagusnya kurban itu lebih bagus, lebih afdol yang menyembelihnya adalah mudohi itu sendiri, orang yang berkurban gitu ya, itu bagusnya. Kalau enggak berarti mewakilkan pang nyembelihkan gitu. Curang kan nyembelihna, niatna lain di bapak tapi niat sendiri, saya kurban dengan binatang ini, ayo. Ya kan bisa kayak gitu tuh, saya kurban dengan binatang ini. Itu untuk masalah kurban. Kembali tadi, karena ngelihatnya seperti itu, bahkan tadi sampai ada pala yakrobana, janganlah engkau sekali-kali mendekati musola kami. Ini kan gambarannya kayak memang sangat ya, hukumnya itu sangat-sangat benar-benar, karena ketika ada larangan itu seolah-olah wajib. Maka Imam Hanafi tadi menyatakan hukumnya wajib. Dengan 3 mazhab yang lain itu sunnah muakkadah atau sunnah wajibah. Maka ketika bentrok dengan akikah, berarti harus gimana? Bentrok dengan akikah gimana? Ya udah kurban aja, karena ketika bentrok akikah, bapak misalkan bukan bentrok, bapak belum berakikah, ya udah kurban aja. Atau ketika akikah itu kan yang harus menyembelihnya harusnya adalah orang tuanya, tapi kalau kurban diri sendiri. Adapun yang bentrok kayak gini, ada bayi lahir, misalkan lahirnya tanggal 4 atau 5 bulan haji, atau tanggal 3 bulan haji ya. Berarti kalau 7 harinya itu tanggal 10. Nah itu kan di bahasa bentrok baru tuh. Bayi lahir nate tanggal 3 bulan Zulhijjah. Jadi akikah sunnah kan hari ke-7. Kemudian nih qadarullahna misalkan anaknya teh bayi laki-laki, berarti kalau mau akikah 2. Sementara ini teh ibu bapaknya udah berkurban, ini mau kurban juga tapi cuma punya dua-duanya misalkan. Gimana tuh? Nah itu gambaran bentrok ai bapak mah bentrok dan bentrok bapak mah usia geus sakieu. Bentrok gitu. Kalau bentrok tuh kayak gitu tuh ya. Punya bayi perempuan, akikahnya berapa? 1 ekor, lahirnya tanggal 7. Jadi pas tanggal 10 haji berbarengan dengan Idul Adha, baru itu disebut bentrok. Cuma binatang punya satu-satunya. Ini teh akikah apa ini teh kurban? Nah itu baru dikatakan bentrok. Utamakan yang mana dulu gitu ya. Utamakan mana? Jawab kira-kira nya kurban akikah. Nah, gitu ya. Sekiranya dalam waktu 4 hari ada kegambaran untuk bisa melaksanakan kurban, laksanakan akikah dulu.
hari 10-nya. Kenapa? Tanggal 13 nih duhur ge dapat nih uang. Kan itu bentuknya. Maka utamakan akikah. Kenapa? Ada gambaran. Tapi kalau gambarnya belum ada, itu kurban. Paham ya? Nah, itu gambarannya bentrok. Ari bapak mah ada bentrok. Pak, cenah utamaan mana akikah kurban? Tetep bentroknya kurban. Insyaallah ya bisa dipahami nih. Dan diharapkan kurban ada saya mah tahun kemarin udah, tahun sekarang nggak perlu lagi. Itu ibadah yang tetap berulang-ulang. Kenapa? Nilainya sangat besar. Dan kita berkurbannya ya bahasanya sebenarnya belum begitu hebat ya. Coba kalau kurbannya kayak gini, bapak beli kambing dari kecil, diurus, dipandiin gitu ya, dikasih pakan sendiri, kemudian udah gede, kurbankan, gimana perasaannya? Beda ketika bapak dapat bonus di pabrik, punya uang 3 juta, dapat bonus pabrik, beli kambing, kurbankan. Beda gak perasaannya dengan kambing yang diurus sendiri? Bedanya itu tuh. Jadi bahasa berkurbannya, kalau ingin berkurban memang harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ambil berbagai hikmahnya. Jangan sekedar punya uang nyembelih binatang, sifat-sifat kebinatang di dalam diri kita enggak kita sembelih juga. Harusnya sembelih juga kan? Soalnya bukan masalah dagingnya, bukan masalah darahnya, tapi kurban itu adalah ketakwaannya. Maka diharapkan nanti kurban pun sebagaimana saum ada efek berikutnya. Ya, ada efek berikutnya, bukan sekedar nyembelih nanti malamnya bakar-bakar, bukan gitu doang. Bukan itu doang, tapi ada hikmahnya yang bisa kita ambil di dalam kurban itu. Dan kurbannya tadi diharapkan benar-benar kita gunakan lillah karena Allah semata. Insya Allah ya bisa dipahami nih. Mungkin nanti banyaknya itu kita tanya jawab aja. Mohon maaf hilap salah dari pribadi, benar dari Allah. Kita doa dulu, nanti setelah doa kita buka untuk tanya jawab. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala sallallahu alaihi wa sallam.